Oke, kali ini kita akan sekaligus unboxing. Ini multimeter kita beli di SPH Service Ponsel Hub Surabaya. Belinya di Surabaya ini. Kayak apa barangnya kita lihat. Dengar cerita dari kota Semarang tentang sebuah tempat yang tak sembarang. LPK Quantum namanya terukir, lahirkan teknisi yang tak tertandingi. Di tahun 2008 semua bermula. Ini harganya juga saya nggak tahu nih. Tapi murah. Yang jelas ini barang murah. Nah, apakah murahan atau ini baik buat kita servis? Dari pulau-pulau yang berbeda sampai negeri jiran Malaysia. Ada surat cintanya. Nggak mahal nih, 192.000 harganya. Mungkin harga jualnya kalau nggak salah saya kemarin 260 ya. Harga jual di sananya segitu. Harga kulaannya, harga grosirnya segini. Dia multimeter digital mekanik mini TD MX original. Kita lihat. Ada pembandingnya yang biasa saya rekomendasikan ke kawan-kawan peserta, yaitu Zoyi 102A. Oke, ini kita lihat. Nah, sesuai harapan saya ini. Sesuai harapan saya. Kenapa sesuai harapan saya? Multimeter yang standar adalah yang umum dipakai hanya untuk mengukur voltase, mengukur jalur gitu ya. Di sini ada satu kelebihannya, satu kelebihan dari multimeter ini, yaitu di sini ada lambang temperatur, ya, lambang termometer. Jadi kita bisa mengukur temperatur dari blower ataupun solder. Ini enaknya. Buat apa? Buat kita mengkalibrasi tepat enggak alat ukur kita. Ini penting banget ini. Nah, banyak kalau kita lihat di marketplace ya. Kita lihat di marketplace, coba kita saya bandingkan. Atau enggak usah marketplace lah. Ini aja tadi. Satu ini. Ya. Ada enggak? Udahlah mahal. Enggak ada fungsinya. Enggak ada fungsi temperatur, pengukuran temperatur. Nah, ini murah meriah sebagai perbandingan. Ini yang sebelumnya saya rekomendasikan buat kawan-kawan peserta. Di sini ada lambang apa? Temperatur ya. Nah, gitu. Ada lambang temperatur sehingga bisa digunakan untuk mengukur temperatur blower ataupun solder. Nah, ini kelebihannya, Jo. Nah, ini kemarin baru nemu. Ini produk baru sehingga waktu mereka promo, saya mau dong gitu. Tetapi saya lihat waktu pas ke Surabaya kemarin, ininya nggak ada. Oh, saya bilang nggak mau lah. Harganya jauh lebih murah. Dikasih harga cuma 160 pulaannya. Tapi ya nggak bisa, nggak masuk. Kenapa? Deket-deket sini bawah. Gitu. Karena ini nggak ada. Ini penting banget. Karena sama halnya nanti dia dengan multitester yang lain. Kalau ini nggak ada gitu loh. Nah, oke. Ini kita isi baterainya dulu. Dari pulau-pulau yang berbeda sampai negeri jiran Malaysia. Quantum jadi rumah kedua. 5.000 alumni telah terlahir dari tangan dingin sang ahli. Quantum Telecommunication, tempat mimpi jadi kenyataan. Di sinilah para master berlatih dari nol hingga jadi ahli. Nah, memang kalau kita bandingkan, ini pasarannya 200.000, ini pasarannya 250.000. Tinggal keren mana nih? Keren mana? Monggo nanti Jo juga silahkan pilih. Di sini ada auto, ada menu auto. Artinya
kita boleh bebas ukur apapun, udah skalanya di sini aja, nanti dia detek sendiri. Ngukur jalur, ngukur tegangan, ngukur kapasitansi, ngukur resistansi, auto semua. Pandai-pandai dia, pinter dia nih. Di sini tidak ada autonya. Di sini tidak ada auto. Gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Ini 200 ribuan, ini 250 wes kayak gitu. Beda 50. Cuman kalau mantepnya kayaknya kayak robot gitu ya. Apa? Keren gitu ya, kayak mainan mantap gitu. Kalau ini kan culun. Ini cewek, ini cowoknya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk skalanya ya, kurang lebih sama kalau kita bandingkan. Nah, yang dengan yang harga 1,5 juta pun ini enggak 1,5 lagi. Dulu saya beli 1,5 yang ini. Ya, ini 1,5 dulu. Sekarang harganya 1,9. Cuman kalau teknis sudah pakai fluke, wih, gitu loh. Derajatnya itu rasanya gayanya luar biasa gitu loh. Nah, ya. Jadi di sini kalau kita bandingkan nih ada skala volt DC, ada volt AC. Kayaknya saya lebih naksir ini deh. Kenapa? Ini tampilannya kan memang kayak ada lampu ya. Tapi kadang nggak silau gitu loh. Agak silau. Apalagi kalau di kamera kurang jelas. Nah, ini enak. Bahkan ini ada lampunya juga. Oh, ada lampunya. Ini kalau kita hold, kita tekan lama, lampunya nyala. Gitu. Gitu ya. Ini volt AC, milivolt. Kemudian di sini. Nah, kalau kita teknisi, kita hanya menggunakan dua saja yang paling penting. 1 volt DC nantinya. Ini tegangan baterai untuk mengukur tegangan baterai. Ini tegangan PLN kita nggak ukur. Kemudian ini milivolt juga kita nggak pakai. Nah, di sini ada skala ohm. Di sini sama. Ada skala ohm, ada skala dioda, ada skala kapasitansi serta skala buzzer. Sama ini. Sama persis di sini. Kalau ini aleret, ini apa nih aleret nih? Alet. Tahu aku. Ada listriknya atau tidak? Jadi kalau mengukur kabel putus nyambung atau tidak? Iya, mengukur kabel. Alet nih. Volt, ada lambang voltnya ya. Jadi untuk kabel listrik. Kalau kabel biasa enggak. Kalau kabel biasa enggak. Ada juga. Ada juga ternyata. Tapi tidak seperti kabel listrik tadi. Oke, alat. Nah, ini lagi tadi yang kita butuhkan. Nah, untuk pengukuran ini yang sebelumnya tadi kita menggunakan kabel standar. Kabel standarnya ini. Kabel standarnya ini kita cabut dulu. Ini di tengah sini. Nah, ini di sini. Kemudian memang dapat kabelnya begini ya. Ini kita copot dulu ujungnya. Nah, jadi biar lebih lancip. Cuman kurang lancip. Dalam pengukuran ini kurang lancip. Kita punya alat bantu. Punya alat bantu di sini biar lebih lancip itu biasanya kita belikan sambungan atau kita ganti saja dengan kabel yang lebih lancip. Nah, ini lebih lancip. Kalau untuk sambungannya saya punya nggak ya Mas ya? Nah, ini aja. Udah, jadi kalau kurang lancip begini kita bisa belikan sambungan biar lebih lancip. Ini berapa? Cuma 10.000 kalau nggak salah. Oke. Nih, supaya lebih tepat lagi ya waktu kita menusuk posisi kabelnya. Oke. Ini kabel standar yang diperoleh waktu pembelian. Kemudian ini tadi untuk hertz ini nggak kita pakai, miliampere tidak kita pakai, ini mikroampere, ini miliampere, ini ampere juga nggak kita pakai. Nah, jadi yang kita pakai cuma 2 aja. Plus ini bonus 1 ya. Suhu. Untuk suhu. Untuk suhu kita tidak menggunakan kabel ini. Kita dibekali 1 kabel lagi seperti ini. Nah, seperti ini.
Jadi nanti untuk ujung yang ini kita tempelkan ke blower atau ke solder yang ingin kita ukur, yang di sini. Untuk posisinya sama, ini kita cabut dulu. Oke, nah nanti ini tinggal kita posisikan di suhu, lalu nanti bagian ujung ini kita tempelkan ke yang akan kita ukur. Misalnya kita pengen ngukur nih, ini suhu standarnya di sini kurang lebih 30-29 ya, kita lihat ini 28, turun lagi nggak kira-kira. Ini suhu kamar, ini suhu kamar ya 26-27 lah, karena ada AC nyala kecil tapi AC-nya di sini 25 derajat. Nah, ini kita contoh saja. Ini saya genggam saja langsung. Suhu sudah berubah. Ini menunjukkan dia betul-betul ngefek ya. Kepake 34. Ini di tangan nih. Kalau dikelek 37 nanti. Kalau dikelek 37 nanti. Ya. Di selangkangan gitu aja atau di pantat gitu ya. Ya, oke. Nah, jadi ini manfaatnya. Nah, inilah alat pertama kali yang harus kita pegang istilahnya ketika ada konsumen keluhan. Ada konsumen bawa handphone rusak, "Bang, HP ku rusak, Bang, mati total." Oh ya, kita cek dulu ya, Pak ya. Bongkar handphonenya, kita ukur baterainya. Kita ukur baterainya dulu. Apakah memang baterainya terisi ataupun tidak. Ini alat pertama kali kita ukur. Nanti skalanya di sini. Ini nanti ada materinya, Jo. Materinya sendiri. Saya cuma pengen kenalin ini loh multimeter. Nah, karena Jo kan baru betul-betul nol ya. Nah, jadi ambil alat ini lalu kita ukur. Oke, nah di sini juga enaknya ada mana nih? Ini ya mungkin ya. Kalau lagi nggak dipakai kan ya. Keren dia kan? Nah ininya nggak usah dipasang, standby. Kayak transformer. Tinggal ditempel di mana, di meja servisnya. Jadi waktu garap enak gitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Oke, multimeter ya kawan-kawan, multitester. Baik, yang alat berikutnya yaitu power supply. Power supply. Jadi ketika kita nerima konsumen, menerima handphone yang datang ya. Oh ya, ini ada orangnya ternyata di situ. Tolong disisihkan dulu. Jadi saya enggak. Nah, gitu. Oke. Jadi power supply. Ini kebetulan merek yang digunakan Shugon 3005D. Ini ada artinya, Jo. Ada artinya. 30 ini berarti 30 volt. Jadi 2 digit di depan 30 ini itu menunjukkan voltasenya, tegangan yang bisa maksimal dia keluarkan. Sedangkan yang 05 itu ampere yang sanggup dia tahan. Gitu. Apa tegangan, apa ampere nantilah ya. Pasti bingung pasti kan? Bingung. Nah, intinya seperti itu. Ada kodenya 3005. Kalau Jo lihat yang lain di atas sana ada 1502, berarti 15 volt 2 ampere gitu. Apa sih ampernya? Nanti penjelasan. Intinya seperti itu. Nah, power supply ini yang kita gunakan fungsinya untuk menyediakan daya listrik untuk perangkat elektronik seperti smartphone. Sekaligus dia akan bisa ngecek nanti. Ngecek apa? Ngecek arus, ngecek tegangan dengan alat ini. Nah, kebetulan saya punya satu masih dibungkus, Jo. Memang Jo ngajak unboxing Jo hari ini. Ini baru. Nah, ini baru. Belum dibuka nih. Ya, belum saya buka sama sekali, baru dikirim ini. Nah, kan plastiknya masih packingan dari sana. Kalau ini kodenya ini. Kita lihat mana kodenya tadi. Nah.
30 10 ya, DWPS ya, berarti digital waste power supply 30 volt 10 ampere digital. Itu jadi istilahnya itu. Oke, nah jadi ini baru, sebenarnya ini baru karena saya garansi kemarin. Jadi sempat beli terus bermasalah, saya klaim garansi ke penjualnya, alhamdulillah diterima, terus dikirim satu sebagai penggantinya. Kita cek sekaligus. Nah ini lebih kecil dari itu ya, itu berat banget. Yang Sugon itu berat banget. Kalau ini agak enteng, ini mungkin sekilonan. Kalau si Sugon itu lebih dari 3 kilo. Nah ini tampilannya begini, ini mungil imut-imut ya, mungil imut-imut. Nah bagian belakangnya di sini kita lihat input voltage AC 220 volt, kurang lebih 10% naik turunnya. Jadi kalau dia mau naik ya 240-an, kalau dia turun ya 200-an lah gitu. Kira-kira seperti itu. Di sini juga ada kode digital waste, outputnya 0 sampai 30 volt, 10 ampere, inputnya AC 230 volt, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup langsung kita nanti tancapkan saja kabel power, model kabel CPU-nya komputer ya. Ini kita lihat. Ini tolong, baiknya di sana. Ini ada. Oke, ini tidak ada kabel powernya dia, kabel bootnya ya. Nanti kita pinjam yang lain. Nah jadi ini on off-nya, ini kok perasaan kayak punya kemarin. Dia tuh ininya di sini. Aku ingat ininya aku pindah ke sini gitu loh. Nggak tahu nih apa di garansi ganti barang atau cuman dicek normal dikirim balik gitu, karena dia bermasalahnya itu setelah dipakai. Oke, kemudian di sini kawan-kawan ada V course, V fine, ada E course, ada E fine. V berarti voltase ya, jadi ini untuk mengubah tegangannya, berapa voltase yang ingin kita gunakan. Jadi ini sebagai pengganti baterai gitu. Ada handphone masuk mati total, baterainya kita ganti pakai ini ya. Ini 4 volt, kemudian berapa ampere yang ingin kita gunakan. Oh ini fine-nya, ini ngepasinnya. Nah ini untuk ngepasin. Kalau ini ampernya berapa ampere, misalnya 5 ampere cukup, misalnya sudah begitu doang. Kemudian ya sudah siap kita pakai nih, siap kita pakai. Saya ambil kabel power yang lain dulu. Disinilah tempatnya berlatih sampai jadi teknisi ahli. Tapping selengkelah ya. Oke, nah ini kabel power kita tancapkan di sini. Merah ke merah. Ini kurang gigit ya, tapi nggak apa-apa. Ini hijaunya nggak usah dipakai. Hijau ini nanti bisa kita gunakan untuk BSI, baterai size indicator atau baterai ID. Ini bisa untuk kesini. Tapi untuk sementara tidak kita pakai. Nah, kemudian kelebihan dari power supply ini ada fungsinya yaitu CC. CC itu singkatan dari apa ini? Current CC ya. CC OCP One Current Protect.
Jadi satu kali protek. Ini kita coba aja dulu ya. Protek untuk power supply-nya. Ini saya coba, saya satukan kabelnya. Ini kalau kita nyalain, oke ya. Jadi ada dua perbedaannya. Jika CC-nya ini kita geser ke kiri, ya nyala dalam posisi CC, berarti tanpa protek. Artinya ketika power supply ini dipakai, maka dia akan terus-menerus mengalirkan tegangan. Jadi kalau namanya konslet, tahu konslet ya, terhubung min sama plus. Min sama plusnya terhubung, kabelnya tidak putus. Jadi kalau di rumah kita misalnya MCB-nya kurang bagus, begitu ada kabel yang konslet, dia tetap nyambung sampai terbakar nanti kabelnya. Itu yang menyebabkan rumah bisa kebakaran ya. Tetapi kalau MCB-nya bagus, dia akan jeglek kan gitu ya. Nah, ini fungsi MCB-nya di sini, OCP. Geser ke sini, maka dia akan putus. Ini kita coba sekali lagi tanpa OCP. Tanpa OCP, kita lihat tuh. Nah, dia teraliri tegangan terus. Tegangannya turun, ampernya naik. Gitu. Ini bahaya. Jadi kalau ampernya di rumah kita atau kalau di handphone kita tadi nggak dibatasi, maka akan terus-menerus dialiri tegangan. Yang bermasalah adalah nanti bisa terjadi short, komponennya rusak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi sebaiknya OCP dinyalakan, ini kita satukan. Nah, keluar titiknya. Tit gitu. Dia balik lagi. Jadi OCP-nya dalam posisi menyala. Ada kalanya kita membutuhkan CC ya. Ada kalanya kita membutuhkan OCP. CC kita butuhkan ketika kita mencari posisi komponen yang short. Wah, dia short nih, dinyalakan langsung mati. Atau dinyalakan handphonenya panas gitu ya. Nah, fungsi CC ini kita butuhkan. Kalau untuk mencari short di komponen di PCB handphone. Sedangkan di OCP ini kita butuhkan saat pemakaian biasa. Gitu. Oke, ini nanti penggunaannya nanti intinya ini sepertinya normal ya. Kemarin sempat begitu dinyalakan nanti tegangannya hilang. Tegangannya hilang terus mati sendiri dia. Dinyalakan susah. Nah, ini udah normal. Oke, ini power supply. Ini baiklah.